Kami dari kelompok keempat akan mengulas mengenai vitamin dan mineral. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Vitamin B, aneurin atau tiamin, antineuritik vitamin B sering disebut anti-beri-beri. Dalam keadaan normal, setiap hari tubuh memerlukan 1-2 mg vitamin B. Vitamin B2 atau riboflavin atau laktoflavin. Fungsi vitamin B adalah 1. Untuk memindahkan rangsangan sinar ke saraf mata. 2. Sebagai enzim pada proses oksidasi di dalam sel. 3. Memelihara jaringan kulit sekitar mulut. B2 banyak ditemukan pada sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Vitamin B3 niacin atau asam nikotinat atau antipelagra. Fungsi asam nikotin adalah untuk 1. Pertumbuhan dan perbaikan sel. 2. Perombakan karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Mencegah penyakit pellagra. Vitamin B5 atau pantotenat. Vitamin ini berfungsi untuk 1. Bahan pelengkap koenzim A yang penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Menjaga tingkat normal gula darah. Vitamin B6, adermin atau piridoksin. Vitamin ini banyak terdapat di hati ikan, daging, dan sayuran. Vitamin ini merupakan bagian dari gugusan prostetik dari enzim dekarboksilasi dan transminasi tertentu. Vitamin ini juga dikenal sebagai vitamin anti-anemia pernisiosa. Banyak terdapat dalam hati, daging unggas, ikan, telur, susu, keju, udang, dan kerang. Vitamin B11 atau asam folat. Vitamin B penting untuk pembentukan sel darah merah, anti-anemia pernisiosa, membentuk asam nukleat atau DNA dan RNA, serta metabolisme kelompok metil. Secara umum, mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu makromineral dan mikromineral. Kalsium adalah salah satu mineral penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi Anda. Kalsium juga berperan penting untuk proses kontraksi dan relaksasi otot, pembekuan darah, dan sistem imunitas. Konsumsi 2 gelas susu per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium Anda. Fosforus juga bertanggung jawab terhadap proses mineralisasi tulang dan gigi. Selain itu, fosforus juga mengatur keseimbangan pH darah Anda. Kekurangan mineral ini menyebabkan otot Anda terasa lebih lemah, sedangkan jika terlalu berlebih, menyebabkan terjadinya proses kalsifikasi. Fungsi utama natrium yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, serta menjaga dan mengatur tekanan osmotik agar cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Bersama-sama dengan natrium, kalium memegang peranan penting dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Fungsi sulfur yaitu membantu menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak. Selain itu, sulfur bersama-sama dengan vitamin B kompleks membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh dan membantu melawan infeksi akibat bakteri. Kromium dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Bersama-sama dengan insulin, kromium berfungsi untuk memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel. Zat besi berperan dalam pusat pengaturan molekul hemoglobin sel-sel darah merah. Hemoglobin bertanggung jawab dalam pendistribusian oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Fungsi yodium adalah untuk pertumbuhan normal, membakar kelebihan lemak tubuh, serta menjaga kesehatan rambut, kuku, kulit, dan gigi. Magnesium bertindak sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologi di dalam tubuh, termasuk reaksi yang berkaitan dengan metabolisme energi, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Mangan berperan sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu bermacam proses metabolisme. Enzim yang berkaitan dengan mangan berperan dalam sintetis ureum, pembentukan jaringan ikat tulang, serta mencegah peroksidasi lemak oleh radikal bebas. Molibdenum bekerja sebagai kofaktor berbagai enzim, mengkatalis reaksi oksidasi reduksi, penawar racun alkohol, metabolisme sulfur, dan mencegah anemia.
Zinc berperan dalam proses kekebalan tubuh, memelihara kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, mencegah kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Boron mempunyai efek positif terhadap pencegahan osteoporosis dan osteoartritis dengan cara penggunaan kalsium dan magnesium. Fungsi boron tersebut bersifat sinergis dengan vitamin D dalam memperkuat tulang. Boron juga diduga dapat membantu memelihara fungsi saraf. Vitamin yang dapat larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini umumnya dapat disimpan dalam tubuh, yaitu fungsi vitamin A di dalam tubuh adalah untuk pertumbuhan sel-sel epitel sebagai bahan yang diperlukan dalam proses penerimaan rangsangan cahaya oleh sel-sel basilus pada retina waktu senja. Sumber vitamin A adalah ikan, minyak, hati, mentega, serta tumbuhan yang berwarna hijau dan kuning. Fungsi vitamin D di dalam tubuh yaitu mengatur kadar zat kapur dan fosfor di dalam darah bersama kelenjar anak gondok, memperbesar penyerapan zat kapur dan fosfor dalam usus, mempengaruhi kerja kelenjar endokrin, mempengaruhi proses osifikasi, dan juga sumber vitamin D adalah minyak, mentega, kuning telur, susu, dan daging. Fungsi vitamin E di dalam tubuh adalah untuk membantu proses pembelahan sel dan mencegah pendarahan pada ibu yang sedang hamil, serta dapat mencegah keguguran. Vitamin E banyak terdapat pada susu, lemak, daging, kecambah, kacang hijau atau toge, hati ginjal, dan kuning telur. Vitamin ini sering disebut anti hemoragia atau anti pendarahan. Vitamin K dapat dibentuk oleh tubuh sendiri dengan bantuan bakteri usus besar. Fungsi vitamin K adalah membentuk protrombin di dalam hati. Zat ini penting dalam proses pembekuan darah.